Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali boleh ada di minggu yang baru. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita perlu firman Tuhan yang membukakan kita akan segala sesuatu yang tidak kita mengerti. Dan firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kita sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Dan pada akhirnya firman Tuhan yang terus membersihkan hidup kita sehingga kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami, Tuhan yang menyingkapkan akan segala sesuatu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar adalah kebutuhan buat kehidupan kami. Kami berdoa, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ada satu keadaan yang sempat menggoncang bangsa Israel dalam Bilangan pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bilangan pasal 14 ayat pertama dan ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada Harun dan Musa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati terhadap perkataanmu. Iya kan? Karena biar bagaimanapun ada yang namanya kutuk persungutan. Betul, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kutuk sudah dipakukan di atas kayu salib. Ya, Alkitab katakan di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Segala kutuk yang ditimpakan kepada kita oleh karena kita manusia berdosa digantungkan di atas kayu salib. Ya, tetapi seringkali tanpa kita sadar kita mulai bersungut-sungut dengan keadaan hidup. Ini yang dialami bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, Tuhan tangkap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengeluhan itu adalah kutuk yang ditimpakan kepada dirimu. Jangan sampai mengeluh. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa dalam segala hal? Karena baik susah dalam duka maupun senang maupun susah, kita diajarkan untuk belajar mengucap syukur. Karena ketika kita bersungut-sungut, kita sedang mengutuki diri kita sendiri dengan ucapan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya gak bahagia dengan pernikahan saya. Saya terus sedih dalam pernikahan rumah tangga saya. Usaha saya tidak pernah akan maju. Saya melihat keadaan ini akan semakin susah. Saudara, dengan kita bersungut-sungut, maka kutuk persungutan ini menimpa kehidupan kita. Hal itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dalam Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Tahukah saudara apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama dalam Bilangan 14, masih dalam Bilangan 14 ayat 26 dan 20 sampai dengan 28. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai dengan 28. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Orang yang bersungut dilihat Tuhan jahat loh saudara. Makanya Tuhan bilang kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Orang yang hanya mengeluh, orang yang hanya mengucapkan sungutan dalam kehidupannya, dilihat jahat sama Tuhan. Segala sesuatu yang telah disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Hati-hati, jangan kira Tuhan gak dengar ucapan persungutanmu dalam rumah tanggamu, ucapan persungutanmu dalam bisnismu, ucapan persungutanmu dalam keseharianmu. Tuhan dengar. Tuhan bilang, katakanlah ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, mengerikan. Apa yang kita ucapkan dengan persungutan kita, itu yang akan Tuhan kerjakan. Dan apa yang terjadi?
Kita lihat bagaimana Tuhan bangsa Israel mengucapkan kutuk buat dirinya sendiri, saudaraku. Matilah kami di tanah Mesir ini, matilah kami di padang gurun ini. Itu yang Tuhan buat dalam kehidupan bangsa Israel. Semua mayat-mayat bergelimpangan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena apa? Bersungut-sungut. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin mungkin kau tidak tahu akan hal ini. Kau berkata, ya wajarlah pendeta, gimana ya saya tuh latah gitu loh. Kalau misalnya lagi ribut sama suami, lagi ribut sama istri, saya bilang, udah kita cerai aja lah, kita cerai aja. Itu kutuk yang engkau ucapkan dalam rumah tanggamu. Mungkin buat kita bilang itu kan aduh kayak gimana ya, cuman ungkapan kekesalan. Hati-hati ketika engkau bersungut-sungut terhadap rumah tanggamu, ketika engkau bersungut-sungut ngelihat kelakuan anak-anakmu, ketika engkau bersungut-sungut terhadap pekerjaan, usaha yang Tuhan sedang titipkan dalam hidupmu hari-hari ini, dan engkau tanpa engkau sengaja engkau berpikir itu biasa saja, tetapi apa yang kau ucapkan, firman Tuhan katakan tadi, akan kulakukan kepadamu. Inilah kutuk persungutan yang seringkali menimpa orang percaya tanpa dia sadari. Hari ini kita sudah tahu kebenaran. Ayo stop bersungut, stop mengeluh. 1 Korintus 10 ayat 10 bilang begini, saudara. 1 Korintus 10 ayat 10 bilang begini. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan gak senang dengan persungutan. Yang Tuhan senang adalah apa? Bersyukur. Itu sebabnya firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita tanya yang Tuhan kehendaki apa sih dalam hidup kita? Mengucap syukur dalam segala hal. Engkau susah, engkau lagi senang, engkau lagi menderita, engkau lagi senang, apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau sedang gumuli, apapun yang sedang engkau jalani, tetaplah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena di balik persungutan, pengeluhan dalam hidupmu, tanpa engkau sadari engkau sedang mengucapkan kutuk. Bukan buat orang lain, saudaraku. Itu buat dirimu sendiri. Dan engkau akan mengalami apa yang engkau sungutkan dalam kehidupanmu. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, stop bersungut, stop mengeluh. Belajar bersyukur apapun keadaan yang menimpamu, karena dengan engkau bersyukur, engkau beriman, hal itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya ketika engkau bersungut tanpa engkau sadari, engkau telah melemparkan kutuk dengan perkataanmu sendiri agar terjadi dalam kehidupanmu. Stop mengucapkan, stop bersungut, stop mengeluh. Belajar untuk melatih dirimu untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Oh, ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami mengucapkan kutuk terhadap pernikahan kami dengan bersungut-sungut menghadapi rumah tangga kami. Kami bersungut-sungut menghadapi usaha, bisnis, pekerjaan kami yang mungkin hari-hari ini down. Kami bersungut-sungut menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Allah sendiri yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melatih diri kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami belajar diri kami untuk belajar berterima kasih buat segala sesuatu, baik ataupun tidak baik. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami diajarkan untuk tetap selalu bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan, karena kami tahu di balik segala sesuatu yang terjadi selalu ada berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa mematahkan setiap kutuk-kutuk persungutan dalam hati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, tidak akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memutarbalikkan keadaan ketika kami mengetahui kebenaran. Maka kami berkata, kami mau senantiasa bersyukur Tuhan. Kami mau senantiasa naikkan syukur kami kepada Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya hidup kami milik Tuhan. Tuhan yang membentuk hidup kami, Tuhan yang memberkati rumah tangga keluarga kami, Tuhan yang memulihkan kesehatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan jamah masing-masing kami umat-Mu. Bapa, terima kasih biar firman termaterai dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Berkat-Mu ada atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.